Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan baca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada persetujuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan kali ini menyodorkan kepada kita suatu cara hidup yang menyatakan cara hidup kerajaan sorga, yaitu kesatuan. Kita perlu mengerti bahwa kesatuan bukanlah keseragaman. Artinya kesatuan tidak datang dari upaya lahiriah, tetapi sesuatu yang muncul dari dalam, dari motivasi manusia itu sendiri. Pembacaan kita dimulai dengan kata ini, jadi karena dalam Kristus. Ini menunjukkan bahwa kesatuan yang sejati harus dimulai dengan di dalam Kristus. Dalam Kristus ada esensi kesatuan, yaitu saudaraku memiliki pola pikir yang sama, dalam kasih yang sama, bersehati, dan juga memiliki tujuan yang sama. Kata memiliki pola pikir yang sama itu terjemahan yang sangat bagus. Disebabkan terjemahan Indonesia, bahasa kita mengatakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir. Tapi terjemahan yang tepat sebenarnya adalah hendaklah kamu memiliki pikiran yang sama, like-minded. Pikiran yang sama ini harusnya menjadi dasar utama daripada yang lain. Sebab di dalam Kristus ada kasih mesra, ada nasihat, ada semuanya. Tapi kalau pikiran manusia tidak mengalami perubahan dalam hal ini, berubah ke arah Kristus, maka kita akan punya masalah besar sekali. Kita harus memulai dari pikiran kita. Kita harus mulai berubah dari cara berpikir kita mengenai hidup bersama dengan orang lain. Kata kunci dari seluruh pasal 2 sebenarnya tertulis di ayat yang kelima dari Filipi pasalnya yang kedua ini. Di mana dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, sama itu kata pikiran berpikir sama dan kemudian memiliki cara pikir atau memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, kata yang dipakai itu sama. Menggunakan kata dalam bahasa Yunaninya phroneo, yang artinya sikap mental. Sikap mental atau karakter yang telah terbangun dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain bagi kita orang percaya. Kalau kita mau hidup dalam kesatuan, kita perlu sekali membangun sikap mental kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada jalan lain. Kita harus berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus. Itulah yang akan kemudian terlihat di dalam tindakan-tindakan kita dan keputusan-keputusan kita serta pendekatan-pendekatan kita. Ya, saudara, di sini kita harus menyatakan pikiran Kristus dalam sikap kita dan tindakan yang tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Tapi saudaraku juga tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Dengan demikian kita memposisikan diri kita pada tempat yang rendah untuk kita bisa melayani orang lain. Jelas saudara, mengutamakan orang lain adalah tanda karakter dimulai. Setahu saya, karakter tidak akan pernah dimulai di dalam kehidupan kita. Maksudnya karakter seperti itu, kecuali kita mengalihkan perhatian kita dari diri kita menuju kepada orang lain. Kita harus lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Bukankah Yesus selalu mendahulukan kepentingan orang lain? Yesus berkata seperti ini, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani dan menyerahkan nyawaku sebagai korban tebusan. Jadi dengan kata lain, Yesus memposisikan dirinya untuk terus dapat melayani orang lain. Karena mengutamakan orang lain. Karena kalau kita sudah mulai mengutamakan orang lain, kita tidak akan cari lagi pujian yang sia-sia untuk diri sendiri. Tapi kita dengan rendah hati
mulai mengerjakan hal tersebut. Ini yang disebut dengan memiliki sikap mental, memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup yang paling indah kalau kita hidup untuk Tuhan dan juga untuk mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Inilah hidup, saudaraku, yang paling indah kita nikmati dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.